Quantum Telecommunication, ahlinya bimbingan teknisi ponsel. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Quantum Telkom Semarang. Kali ini saya kedatangan dua HP dengan tipe yang sama, yaitu Nokia 105, yang mana keadaan dua HP ini nggak ada baterainya teman-teman. Nah, nggak ada baterainya, jadi mau kita hidupin juga percuma, nggak akan hidup. Nah, apakah HP ini hidup normal atau enggak? Kita coba colok ke PSU dulu, berapa tegangan vibras yang dihasilkan oleh HP ini. Untuk HP-HP seri seperti ini yang kecil, arusnya biasanya dikit, soalnya komponennya juga dikit. Nah, di sini arusnya 43. Ini tergolong normal teman-teman ya, untuk HP seperti ini. Dan berhubung nggak ada baterainya, ini nggak muncul logo pengecasan ya. Jadi kita coba hubungkan ke jalur VBAT. Apakah dia mau? Nah, untuk jalur VBAT-nya kita colokan aja PSU ini nih ke soket baterai teman-teman ya. Kita coba. Seperti ini. Nah, kita coba hidupkan, apakah ada konsumsi arus. Nggak ada teman-teman ya. Saya nggak tahu ini positif negatifnya di mana, jadi coba-coba aja. Nah, mungkin ini udah benar nih. Dar. Nampaknya harus dibuka dulu teman-teman boardnya, soalnya susah ini. Diaduk, buka dulu. Untuk tipe ini teman-teman, obeng yang kita gunakan bukan obeng plus, tapi obeng yang berbentuk bintang. Nah, kayak gini. Soalnya bau di dalamnya juga bentuknya bintang. Jadi penting banget buat kalian punya obeng set kayak gini. Soalnya kepake saat-saat mungkin ada HP-HP yang butuhkan obeng selain obeng plus. Oh, ini terlalu kecil, kita coba lihat obeng bintang yang lebih besar. Kecil. Dari hasil analisa awal kalian lihat anti powernya juga. Untuk kita di video ya, anti power. Ya. Video akhirnya itu. Oke guys, dulu sampai di sini analisanya sudah bisa kita simpulkan HP bosok ini yang bermasalah adalah anti powernya. Kita ketemu di video berikutnya. Ini adalah titik saya. Baru nanti video berikutnya exit isi kalian garap isi power. Selamat pagi guys, hari ini kita bertemu kembali, langsung kita belajar isi power yang kita Untuk casingnya seperti ini ya teman-teman, penampakan setelah casing dibuka. Ini ada layar, ini ada tombol. Nah, mesinnya ada di belakang ini. Jadi kita harus buka lagi sekali lagi di sini. Pakai pinset aja biar mudah. Nah, langsung. Oke, karena ini mesin sudah terbuka, kita coba langsung colokan ke PSU dengan 4,2 volt teman-teman ya. Simulasi simulasi baterai.
mau berapa kilo pun terserah. Nah, sekaligus misalnya kalau memang terlanjur hancur, ya boleh lagi. Ini bagi gagal saya minta anti powernya atau bagi itu anti power nih. Nanti sudah sampaikan juga. Jadi kebetulan bisa sampaikan ke pidana atau itu ya. Seperti ya. Jadi kalau nih mau kodenya, saya soalnya Pak, pengen betul-betul 10 yang hadir sih, 10-nya jadi semua gitu. Saya nggak pengen lihat apa nanti malah kilo-kilo. Saya hitung sana, jualan kan dia di pasar. Sudah berapa? Nggak ada skematiknya, pusing. Mesti ke Bogor, main ke sana. Paling kan jualan. Kalau dia pelan-pelan, ya sebenarnya nggak akan sampai sebenarnya, cuma saya target itu. Kita dengan kondisi kita juga artinya kalau mau sampai ke THA, dan dia. Kita cek arusnya teman-teman. Naik ya. Tapi HP gak hidup. Nah, dia gantung di 40-an, 41. Layar gak hidup. Kita nggak tahu ini masalahnya apa. Jadi kita butuh skematik sebenarnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi setelah analisa pakai PSU dan arusnya gantung, yang mana kalau di Android arus gantung seperti itu biasanya eMMC atau CPU-nya yang kena. Kalau di sini berhubung eMMC sama CPU-nya nyatu di satu IC, biasanya ini IC CPU, power, eMMC, storage ya, semua di sini. Ini satu lagi IC apa gitu, cas mungkin. Jadi permasalahannya ada di sini biasanya. Karena ininya masih disegel teman-teman. Segel. Jadi mungkin kita nggak akan bongkar dulu, tapi kita akan ukur dulu jalur VBAT-nya teman-teman. Jadi teman-teman untuk memastikan bahwa jalur VBAT-nya itu aman dan secara teori memang harusnya aman karena ada arus yang masuk. Hanya saja gantung, kita akan melakukan pengukuran di jalur VBAT-nya untuk memastikan dan untuk belajar teman-teman ya. Nah, untuk pengukuran VBAT teman-teman, kita nggak perlu dari awal konektor baterai kita ukur aja di jalur setelahnya. Nah ini jalur setelahnya ada di titik ini, maaf nggak kelihatan. Nah titik ini nilainya 4,2, berarti dari jalur sini, jalur VBAT sampai titik ini masih normal teman-teman, nilainya masih 4,2. Lanjut di skematik jalurnya ke resistor ini, apakah sama nilainya? Nah masih sama 4,2. Langsung ke dioda, ke transistor kayaknya, ya transistor 3 kaki. Tapi kakinya di dalam ini agak susah. Nah ada 3,7. Perubahan ini masih normal teman-teman ya, soalnya 3,7 itu batas minimal VBAT ya teman-teman. Nah yang masalahnya ini ada di IC-nya di dalam. Kita nggak tahu komponennya kah atau IC-nya yang memang bermasalah. Soalnya ada satu komponen yang terlewati VBAT lagi di kaleng sini sebelum masuk ke IC. Jadi memang kita harus buka IC kalau mau memastikan apakah komponennya atau IC-nya yang rusak. Tapi menurut teori dengan arus gantung seperti itu kemungkinan besar memang IC-nya. Terbukti dengan LCD-nya tidak mau hidup, kemungkinan memang IC-nya yang bermasalah. Jadi untuk kesimpulan kasus Nokia 105 sekarang ini, teman-teman, ada 2 setidaknya ya. Karena tadi jalurnya stuck di 40-an, secara teori itu kesimpulannya memang IC-nya yang bermasalah.
tadi saya sebutkan bahwa IC di HP ini antara CPU, power, sama eMMC atau penyimpanannya itu nyatu, teman-teman. Jadi kemungkinan besar IC ininya yang bermasalah. Setelah tadi dicek jalur FIBAT-nya memang udah aman. Jadi mungkin ada komponen atau emang IC-nya yang bermasalah. Kemungkinan kedua, ini LCD-nya yang bermasalah. Kemungkinan kedua LCD-nya yang bermasalah. Tapi ini kemungkinannya kecil. Kita harus buka juga ininya, apa sih? Konektor LCD-nya. Buka dan ukur secara pasif apakah ada kaki-kaki yang rusak atau tidak. Jadi memang ini akan sedikit panjang prosesnya karena ada dua kemungkinan seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya seperti itu, teman-teman. Nanti kita akan coba bongkar kaleng dan IC-nya, serta kita ukur nilai dari kaki-kaki LCD-nya. Sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan buat kalian yang memang ingin kritik dan saran, boleh di komentar. Oh, di dunia cepat semua saling terhubung, gak bisa lepas dari baterai yang tangguh. BTACC hadir jadi solusi, bawa tenaga untuk hidup yang berarti. Cepat isi tahan lama, kualitas tinggi gak cuma kata. Kami hadir untukmu setiap saat, memberi daya tanpa hambat. BTACC bebas terkoneksi, solusi terbaik energi pasti. Dedikasi penuh tanpa kompromi, untuk semua kami beri yang murni. Bukan sembarang baterai, kami peduli bukan hanya jualan. Komitmen nyata, selalu unggul. BTACC andalan yang handal.